dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Disilakan Pak Pendeta. Mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Ibadah penghiburan pada malam hari ini dalam kaum keluarga terkasih keluarga Waworundeng Gosau. Jadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam dalam Yesus Kristus, sumber segala penghiburan bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Tetap berdiri, kita muliakan Tuhan. Syair lagu yang pertama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk. Nats yang membimbing dalam ibadah penghiburan di tengah kaum keluarga terkasih di tempat ini, keluarga Waworundeng Gosau. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kita respons nas yang mengantar, membimbing kita pada saat ini dengan syair lagu Kau Rangkai Air Mataku. Ya, air mata ya rangkai jadi permata. Dan syair berikutnya, rangkai air mataku jadi permata, kau badau bintangku menjadi surga. Jadi permata, betapa beda jalanmu
jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Refrain. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Di tengah suasana duka cita bersama keluarga kita yang kita kasih, kita bersama akan menerima pelayanan firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar berita penghiburan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu diamkanlah diri kita sejenak dalam doa untuk mendengarnya. Ya Tuhan, Tuhan berdaulat atas kehidupan segenap ciptaan-Mu. Kedaulatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga terkasih kami, keluarga Waworundeng Gozal. Tuhan menyatakan kedaulatan buat yang terkasih, orang tua, papi atau papa terkasih almarhum Bapak Maksi Fernando Waworundeng dalam usia 69 tahun 11 bulan. Kami bersama berduka cita sebeban dalam duka cita ini. Itulah sebabnya kami bersama-sama boleh hadir di tengah-tengah duka cita yang mendalam ini. Kami mau Tuhan hadir di sini lewat kuasa Roh Kudus, menghibur, menguatkan kaum keluarga kami yang berduka cita ini dengan dasar kebenaran yang dari Tuhan, itulah firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita hati kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga berduka cita saat ini, saya ajak kita membuka Alkitab. Kitab Kudus Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai pada ayat 4. Singkat, padat. Ini sebentar saya uraikan. Semoga ini akan memberi motivasi dalam kehidupan kita semua, khususnya keluarga.
yang berduka cita, keluarga Worondeng Gosal. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata, pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan segenap, saya ulangi, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar firman Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan dan sama-sama kita orang mengasihi Tuhan, ya, dalam duka cita yang mendalam yang dialami oleh keluarga yang sangat kita kasihi, keluarga Worondeng Gosal, karena Tuhan sudah berdaulat. Kalau Tuhan sudah berdaulat, menyatakan kedaulatannya, tidak ada yang bisa mengatakan tunggu dulu Tuhan, ya, jangan dulu, ya. Kalau mau lihat usianya Pak Api ini 69 tahun 11 bulan, ya. Saya kira kita yang ada mengenal almarhum, ya. Saya mengenal almarhum, ya, ketika saya kenal keluarga di sini, ya, karena setiap kali saya berkunjung, saya jumpa dengan beliau, ya. Dan beliau memang waktu masih hidup, beliau bercerita tentang pengalaman hidupnya waktu beliau masih kuat. Nah, itu perjuangannya luar biasa, beliau katakan, ya, sampai masa purna baktinya, ya, masa pensiun, ya, hingga, ya, saya di Facebook juga berteman seperti itu, karena saya lihat, ya, orangnya ini memang dapat kita jadikan tauladan. Ya, kenapa? Karena beliau sampai akhir hidupnya, sampai finish, dia tetap berada pada iman kepada Tuhan. Ya, beliau memang bersaksi juga dalam kesaksiannya dengan salib yang ada itu. Yang pasti bahwa dalam kehidupannya, kalau saya pilih dari Mazmur 28 tadi ayat 7 yang menjadi nats pembimbing, dia selalu katakan bahwa
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, itu. Jadi dimanapun, kemanapun kita orang pergi, ya, kita orang ada, kita mau berkata seperti pemazmur. Tidak hanya berkata ya, tidak hanya berkata. Kalau cuma kata-kata doang, nggak guna. Tapi betul-betul itu lahir dari ungkapan hati. Selalu saya mau katakan ungkapan hati yang sangat mendalam. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kalau perisai itu saya kira siapa di sini tentara? Tentara. Ya. Bagaimana perisai yang bisa memberikan dia kalau dengan cerita yang ada Ferry Sambo itu ya dia tidak bisa gunakan perisai lagi karena sudah kena pasal. Nah itu. Jadi jangan tiru yang seperti itu ya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang. Nah itu. Ya, walaupun Eliezer itu dia menyatakan ya berkolaborasi, nah itu tetap dia kena pasalnya itu berapa tahun? 1 tahun 6 bulan. Wow. Jadi itu dalam kehidupan kita ketika kita merancang hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya jangan rancang yang dikehendaki oleh manusia, karena mungkin itu faktor jabatan, apalagi DOI. Itu jangan usah takut-takut Pak bilang. Itu iya tak? Supaya apa? Itu ada markasnya juga itu. Tapi saya tidak khotbah di situ. Tapi saya mau berkata-kata di sini. Jadikanlah Tuhan adalah kekuatan, perisai, dan kita mau beriman kepadanya. Kalau dikatakan hatiku percaya, itu iman itu. Ya. Iman kita kepada Tuhan. Saya kira Pak Api, ya, kalau saya cakap dengan beliau, ya, beliau orangnya memang disiplin. Kalau bilang jam 7 kita ketemu, sebelum jam 7 so ada beliau. Saya salut juga dengan almarhum, ya, hingga bisa cakap luar biasa dengan pengalaman yang dia rasakan. Walaupun pahit getirnya kehidupan ini, dia cerita. Ya, sampai dengan pengalaman-pengalaman yang ada, yang pasti dia cerita itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dia bilang, oh Pak Pendeta, sesungguhnya saya punya salah, saya punya dosa. Saya kembali ke jalan Tuhan. Itu. Wahai kita yang ada ini, kita harus kembali ke jalan Tuhan. Ya, seperti apa juga yang dikatakan dalam perikop yang kita baca tadi. Mari kita lihat. Di sini firman Tuhan berkata-kata, berbicara atau mengungkapkan pesan-pesan Raja Daud kepada keluarganya melalui anaknya Salomo. Apa pesannya? Yang pertama, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Nah, itu. Jadi perempuannya nanti kecil hati. Pendeta, kenapa cuma berlaku seperti laki-laki? Ya memang harus, itu berarti harus kuat. Tidak dikatakan berlakulah seperti bencong. Gitu. Nyanda, Tuhan tidak mau bencong-bencong. Laki-laki sejati, ya itu.
Ini firman Tuhan, saya bilang, bukan ya nanti bilang pendeta ini basi umpat kita. Nyanda, nyanda. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Wow. Apa maksudnya? Dari pesan ini coba kita lihat. Kita dapat mengerti bahwa Daud, dia waktu itu sudah menjadi raja, yang tidak takut menghadapi kematian. Yang dia takut cuma apa? Cuma Tuhan yang dia takut. Ya. Kalau kematian, nawe, dia tidak takut. Karena kalau dia mati sesuai dengan umur, Tuhan so panggil, iya karena so tua. Biar dia kaya raya bagaimana banyak duitnya di sini. Hati-hati ya. Jangan nanti bilang kita mau beli kesehatan supaya awet muda. Ya mungkin untuk beberapa waktu bisa andalkan itu. Ya sakit ya harus berobat toh. Nah mungkin kita cuma tinggal diam. Jadi kekayaan itu tidak menjadi jaminan buat kita supaya hidup selama-lamanya. Siapa di sini yang hidup lama di sini? Ada di Kota Palu. Ya. Karena ada. Ya. Karena itu, ya, mari kita simak dari perikop pesan yang disampaikan oleh Raja Daud kepada keluarganya melalui anaknya Salomo ini. Ia tahu bahwa kematiannya akan tiba saatnya kematian itu. Ya. Dia tahu. Karena dari segi umur ya. Dari segi umur, kalau pemazmur bilang kan umur manusia sampai Bu ingat itu ya. Kemudian bisa selebihnya derita dulu jangan belum mati ya ta? Tapi memang kalau sudah mati ya mau bikin apa ya ta? Itu kedaulatan seperti yang saya katakan di awal tadi. Kedaulatan Allah. Dia bilang, Tuhan saya mau kasih persembahan dulu sekian juta karena saya selama masih di dunia ini masih suka ambur-ambur doyanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Atau selama saya di dunia ini cuma suka-suka berfitnah-fitnah orang. Saya mau bertobat. Tuhan bilang, no. Kalau Tuhan sudah katakan, stop sampai di situ. Tuhan berdaulat. Karena itu semasih kita ada di dunia ini, iya, itu lagu pertama itu jangan sia-siakan waktu ini. Hidup adalah kesempatan. Ini terkadang lagu ini cuma bagus asik dinyanyikan, waktu dinyanyikan, ya tak? Tapi setelah itu soalnya tidak seperti yang dinyanyikan, ya tak? Terkadang nanti juga kalau sotuanya tidak guna, karena mau bilang pakai aku Tuhan, apalagi kalau mau dekat-dekat semua mati, Tuhan pakailah hidupku supaya dia kata bertambah kuat karena ada kekayaannya, karena mungkin yang lain-lainnya. Tuhan bilang no way, tidak bisa. Kalau Tuhan sudah bilang no way, tidak bisa. Karena itu kita harus mengisi waktu hidup ini dengan kesetiaan. Apalagi dengan tadi di perikop tadi. Ini juga yang kedua supaya jangan bingung. Apa pendeta? Yang kedua, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 3 itu.
Jadi saudara-saudara, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan yang berduka cita, ya kita menerima pesan ini terkait ini sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan apa? Tanggung jawab. Nah, ini kalau dalam kehidupan ini ya Pak David, ya saya lihat memang beliau itu luar biasa. Kalau saya jumpa ya, bukan puji-puji orang, tapi kalau ada hal yang saya lihat sangat baik, nah itu yang perlu dicontoh. Sedikit bicara, tapi banyak kerja. Nah, itu. Beliau sebagai bendahara ya ada kekurangan-kekurangan, beliau tidak banyak cerita, tidak banyak berpidato, berretorika. Kenapa? DP kekurangan kita tutupi. Nah, itu baru namanya. Bukan cuma cerita. Kalau cuma cerita gampang kok. Ini kita perhatikan dari pesan yang berhubungan erat dengan tugas tanggung jawab. Kalau dalam teks naskah ini, tanggung jawab tugas yang diterima oleh Salomo sebagai raja yang diurapi Tuhan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu teruskan pembangunan bait suci di Yerusalem dan membimbing umat Israel supaya hidup beriman, supaya hidup setia kepada Tuhan. Nah, itu. Nah, itu orang yang ada ini, nah, tugas kita. Sudahkah kita laksanakan tanggung jawab ini? Atau cuma banyak komen-komen saja di medsos? Ya kalau selama ini banyak komen-komen saja, ya mulai detik ini ya kita cobalah ya lakukan ya. Pesan yang ada ini bertitik tolak, kemudian dia berangkat dari pengalaman yang dialami oleh Raja Daud sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan.